Lah. Tunggane manyago sako jo kusako di Minangkabau. Tunggane juo disabui mamak kaum atau mamak kapalo waris. Dari namo sabutan itu sudah bisa diketahui bahwa tunggane terdapat pada setiap kaum atau famili. Kaum atau famili itu pada mulanya tentu berdiam di suatu rumah. Tetapi karena kemudian famili itu berkembang biak, maka telah berdiam di beberapa rumah dan satu kampung terdapat beberapa tunggane. Yang menjadi tunggane ialah seorang pria yang tertua dalam lingkungan kaumnya. Bukan saja tua dalam usia, tapi juga tua dalam status. Walaupun usianya lebih tua, tetapi statusnya baru kemenakan yang masih ado mamaknya. Tidaklah dapat dijadikan tunggane. Demikian pendapat para ahli dari kerapatan adat nagari. Pada umumnya timbul pertanyaan, bagaimana bila dalam satu kaum atau famili anak-anaknya hanya wanita saja atau padusi saja? Apakah anak wanita yang tertua dari kaum atau famili itu dapat ditetapkan sebagai tunggane? Melihat keterangan wakil dari para kerapatan adat nagari, jawapannya sudah pasti tidak. Berarti tidak bisa. Dalam situasi dan kondisi yang serupa itu, maka kaum atau famili yang bersangkutan harus mencari mamak yang terdekat di antara mamak-mamak yang terdapat dalam kampung. Disikolah munculnya istilah bamamak ka mamak urang. Bamamak ka mamak urang adu kalanya seperti bamamak kepada mamak kanduang. Bila demikian semua berjalan normal, tetapi sering terjadi tidak demikian. Lahirlah ungkapan bamamak ka mamak urang tak dapat katu nan bana. Alam kurang bamamak ka mamak urang tak dapat katu yang benar, titik kurang. Kadangkala ungkapan itu ditambah indak tabagi indaknya acuan doh. Dalam kurang tidak terberi, tidak dipedulikannya doh, titik kurang. Tak ada dapat kata yang benar. Itu misalnya ada orang yang di kampung lain yang bermaksud hendak meminang anak gadisnya, tetapi kerana ia punya mamak tidak punya mamak kandung, maka datanglah orang kampung lain itu kepada mamak yang tadi oleh mamak tumpang itu, karena kebetulan pria yang datang itu sangat disukuinya, maka dengan berbagai jalan dibelokkannya pindanganku yang datang itu kepada kemenakan kanduangnya. Dia merangkul ke dadonya, itu contoh. Karena itu pulolah maka seorang ibu yang punya pandangan jauh, bila dia belum dapat mendudukkan anak pria yang dapat didudukkan sebagai tunggane, misalnya usianya belum seberapa, maka secara beransur-ansur anaknya yang pria tadi harus ditonjolkan ke depan, dan akhirnya mau tak mau pihak lain harus berundiang dengan anaknya yang pria itu. Tugas utama seorang tunggane ialah untuk menjaga sako dan pusako serta memimpin kaum atau familinya. Sebagai seorang pemimpin dari kaumnya, seorang tunggane harus memperhatikan sakit sanang anggota kaum atau familinya. Ia harus tanggap tentang persoalan-persoalan yang dihadapi kaum atau familinya. Sekiranya
dapet silang sangketo di kalangan kaumnya atau antara anggota kaumnya dengan tetangga, lang kurang orang lain tutup kurang, atau terdapat tegangan dengan orang sumando, menjadi kewajiban tunggane menyelesaikannya. Cara menyelesaikan tentu dengan bijaksananya, membiarkan silang sengketa berkembang bukanlah sikap yang baik dan dari tunggane, dan ia akan merusak seluruh kehidupan famili. Bila telah diusahakan menyelesaikan silang sengketa tersebut, namun silang sengketa terus saja berjalan, maka tunggane dapat minta jasa baik datuk kampung atau lang kurang pangulu andiko guna mengatasi persoalan itu. Tunggane bukan hanya memperhatikan kehidupan anggota kaum atau pemilihnya saja, tapi juga harus memperhatikan keadaan lingkungan, jalannya, apakah ada yang rusak dan perlu diperbaiki. Mungkin ada pagar rumah yang tak menentu lagi, sendi rumah mungkin ada yang telah terlapih dan sebagainya. Bila tak dapat hal yang mungkin mengganggu lingkungan, tunggane dapat mengorganisasi kaumnya, alam kurang kakak, adik, kemenakan, cucu dan sebagainya, tutik kurang, untuk membenahi lingkungan tersebut. Sekira tunggane tersebut orang yang berado, tentu ia harus bantu juga dengan biaya yang diperlukan untuk perbaikan lingkungan itu. Bila tidak berado, bantuan tenaga atau bantuan moral yang harus dicurahkannya. Bantuan material dari orang tunggane tentu akan berbatas, tetapi bantuan moral bisa tak terbatas. Begitu pula bila terlihat atau terdengar olehnya hal-hal yang memalukan kaum, ia harus segera bertindak agar hal yang memalukan itu dapat disingkirkan. Bila hal yang memalukan itu terjadi karena tingkah laku seorang wanita, misalnya langkah serong, wanita tersebut tentu segera akan ditanyainya dan diberinya nasihat agar menghentikan perbuatan yang tidak rancak atau tidak baik tadi. Setelah dinasihati, toh kemudian perbuatan yang memalukan itu diulanginya lagi balik, maka tunggane akan memberi peringatan yang lebih keras kepada wanita itu. Di masa lalu bila ada wanita yang membuat malu, maka dalam perkembangannya mama kaum akan mengambil semua pakaiannya yang baik-baik sehingga inyo tidak dapat lagi berpergian dengan bersolek ke sana kemari. Bila yang bersangkutan tetap meneruskan langkahnya yang buruk itu, maka rambut yang bersangkutan akan digunduli. Dengan demikian, ia akan malu keluar rumah karena orang lain segera akan mengerti bahwa moral wanita yang gundul itu bejat atau rendah. Sebaliknya, jika yang memalukan itu kemenakan pria, maka jalan yang ditempuh di masa lalu pertama kali dengan nasihat. Bila telah dinasihati tingkah lakunya tidak berubah, tunggane akan minta jasa baik penghulu andiko yang menasihatinya. Bila kemenakan pria itu tidak tetap taruh meneruskan sikapnya yang memalukan kaum, maka tunggane bersama penghulu andiko akan mengusahakan agar kemenakannya itu meninggalkan kampung, buka kurang ke rantau, tutup ke ruang. Kalau perlu diberi ongkos atau modal sekedarnya, namanya dia disuruh merantau. Hakikatnya dia diusir jadi merantau. Bukan hanya dengan tujuan untuk mencari nafkah, tetapi ada juga yang karena terpaksa kampung tak menyukainya lagi.
Selain daripada itu, tungane juga berkewajiban membina kaumnya tentang budi pekerti, cara berpamili, berkorong bakampung, bertetangga, basuku, banagari. Juga dibina tentang tingkah laku dalam berbicara, berjalan dan sebagainya. Bagi yang telah mendekati dewasa akan ditunjuk diajari seorang berumah tangga dengan segala kaitannya, termasuk mengenai syarat dan lain-lain yang ditentukan adat. Ringkasnya, tunggane di samping memperhatikan famili juga menunjukkan mengajari, menolong dan mencari jalan bagi kepentingan kehidupan kaumnya. Tunggane juga harus mengadakan pendekatan dengan orang Sumando. Misalnya mengikut sertakan orang Sumando dalam persoalan yang patut dibawa satu, mengusahakan hubungan dekat dengan tetangga, pangulu andiko, pandito dan lain-lainnya.